Ya anak-anak, minggu lalu saya itu memerintahkan anak-anak untuk membuka buku paket halaman 80 dan LKS halaman 18 sampai 20. Jika masih ingat, saat dulu saya pernah menyebutkan ada 3 penyelesaian atau cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan pemfaktoran, ya, yang langsung ketemu di sekolah. Yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Saya buatkan video juga. Nah, yang sekarang yang terakhir itu dengan rumus ABC. Kenapa dikatakan rumus ABC? Karena di dalam rumus ini dia terdiri dari ada A, B, C, ya kan? Jadi X1, 2 maksudnya X1 dan X2 itu didapatkan dari cara min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung saja ya, kita kasih contoh. Selesaikan persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Maka harus kita selesaikan dengan rumus ABC. Sebelum itu kita tentukan dulu A, B, dan C terlebih dahulu. Karena bentuk umum persamaan kuadratnya itu selalu seperti ini ya, masih ingat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kita dapatkan A-nya dari soal ini ya. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Oh ya, misalnya di tengah sini min sama di sini min, maka nanti nilai B sama C-nya juga negatif. Lalu kalau sudah, kemudian masukkan ke rumus, dimasukkan ke sini rumus kotak ini ya. Sehingga kita masukkan min B berarti min 7 plus minus akar 7 kuadrat, B-nya kan 7 ya, min 4 dikali 2, A-nya 2, C-nya 3 per 2 kali 2. Bawahnya min 7 plus minus akar 49 ya, 7 kuadrat kan 49, dikurangi 4 kali 2 kali 3, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 per 4. Lalu min 7 plus minus akar 25 per 4. Bawahnya min 7 plus minus akar 25 berapa? 5 ya. Jadi plus minus 5 per 4. Lalu pisahkan, maksudnya apa? Di bawah ke bawah ya. Dipisahkan. Yang pertama itu pakai plus, yang kedua pakai min. Jadi X1 nya min 7 plus 5 per 4, atau masih ingat X2 sama dengan min 7 min 5 per 4. Min 7 plus 5 berarti min 7 itu ke kanan sejauh 5, maka akan bertemu dengan siapa? Min 2. Min 2 per 4 kita sederhanakan jadi min setengah. Yang satunya min 7 min 5 berarti min 7 ke kiri sejauh 5, jadinya min 12. Min 12 per 4 jadi min 3, sehingga didapatkan HP atau himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min setengah. Kenapa? Karena antara min 3 dan min setengah yang sebelah kiri adalah min 3, jadi lebih kecil min 3. Paham anak-anak? Selanjutnya di sini ada D, diskriminan. Jelas? Diskriminan, yaitu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika ingat, itu tadi adalah yang di dalam akar dari rumus persamaan kuadrat rumus ABC. Dari situ, jika D lebih dari 0, maka akar-akarnya real dan berlainan, sehingga nilai X1 tidak sama dengan X2 ya, seperti sebelumnya tadi. Kita akan ketemu akar 25 ya. Ketemu akar 25. 25 itu kan lebih dari 0. Hasilnya nanti enggak sama, satunya min setengah, satunya min 3. Bu, apakah selalu min atau kadang plus min ataupun plus plus? Tidak tentu. Bisa jadi min, bisa jadi plus ataupun plus min, ya kan? Lalu berikutnya, jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar atau sama. Maaf, ini bukan X sama dengan 0 ya. X1 sama dengan X2. Jadi X1 sama dengan X2. Kembar. Kok bisa?
Misalnya, jika ini kita 0, kita nolkan ya. Ininya tak tutup, hasilnya kan akan sama. Min 7/4, satunya juga akan sama, min 7/4, karena yang di dalam akar itu 0. Selanjutnya, apabila D itu kurang dari 0, maka akar-akarnya itu imajiner atau khayal. Atau kita anggap tidak ada penyelesaian. Yang dimaksud imajiner itu apa sih? Kita tahu kurang dari 0, D itu kurang dari 0. Maka kalau D itu kurang dari 0, nilainya harusnya berapa? Negatif kan ya. Jadi kalau ini misalnya min 1, maka tidak dapat diselesaikan. Lanjut, kalau sudah tahu tadi, D itu menentukan ya, membantu menentukan penyelesaian apakah dapat diselesaikan dengan rumus ABC atau tidak. Tapi biasanya jika disuruh dengan rumus ABC, dia akan ketemu di lebih dari 0 atau sama dengan 0. Tidak akan kurang dari 0. Hanya pengecoh saja nanti pastinya. Lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang karakteristik persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akan kita punya 6 karakteristik. Yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi min B per A, ambilnya gitu ya. X1 kali X2 C per A. X1 dikurangi X2 plus minus akar D per A. Jadi plus minus akar B kuadrat min 4AC per A. Yang keempat, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Sehingga penjumlahannya tadi kan ini min B per A. Kita tulis min B per A pangkat 2 min 2 kali C per A. Yang kelima, X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikali dengan X1 min X2. Yang penjumlahan, tadi kan min B per A, kita tulis. Yang pengurangan plus minus akar D per A. Nanti nilai yang 3 ini, karakteristik ketiga, akan ada 2 nilai ya. Satunya positif, satunya negatif. Untuk yang nomor 5 juga, kenapa? Karena kan mengikuti dikalikan dengan yang ketiga tadi. Yang keenam, 1 per X1 ditambah 1 per X2, maka kita samakan penyebutnya yaitu X1 kali X2 ya. X1 kali X2 kalau dibagi X1 hasilnya kan X2. X1 kali X2 kalau dibagi X2 hasilnya kan X1. Jadi yang atas penjumlahan, yang bawah perkalian. Penjumlahannya tadi kan min B per A. Per alias dibagi C per A. Nah, kalau ada pembagian bisa kita ubah jadi kali kan, dengan syarat yang belakang dibalik. Pembilang dan penyebutnya dibalik atau atas bawahnya dibalik. Jadi min B per A kali A per C. Lah A-nya kan nilainya sama, bisa kita hapuskan. Jadi min B per C, begitu ya. Kemudian di sini Bu Iva memberikan contoh dengan bilangan yang sama dengan sebelumnya saja ya. Berdasarkan persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0, maka tentukan 6 karakteristiknya. Yang ini tadi ya, kita belajar menentukan dari rumus-rumus ini di sini. Pertama seperti biasa, kita cari tahu ABC-nya dulu. Hanya 2, B7, C3, sama kan? Karena saya membuat persamaan yang sama dengan sebelumnya. Di sini X1 plus X2 yaitu min B per A. Jadi min 7 per 2. Kemudian X1 kali X2 C per A. Berarti 3 per 2. Begitu saja. Nah, mulai dari sini mulai menghitung ya. X1 dikurangi X2 plus minus akar D per A. Sehingga plus minus akar B kuadrat min 4AC per A plus minus akar 7 kuadrat min 4 kali 2 kali 3 sama dengan tadi ya, plus minus akar 25 per 2. Nah, akar 25 itu kan nilainya plus minus ya, ada 5 sama min 5. Seperti yang tak bilang tadi, sejak karakteristik ketiga ada 2 nilai, yaitu positif 5 per 2 dan min 5 per 2. Paham? Saya lanjut ya.
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tadi kan rumusnya ini, X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. Berarti penjumlahannya min 7 per 2 kan? Dikurung, dikuadratkan, min 2 kali 3 per 2. 2-nya dicoret. Kemudian ini, negatif kalau dikuadratkan, hasilnya akan jadi positif, yaitu 49 per 4 min 3. Sama dengan, ini disamakan penyebutnya dulu ya, 4. 4 bagi 4, 1. 1 kali 4, 9, 49. Kemudian, di sini secara langsung seperti 3 per 1 ya. 4 bagi 1, 4. 4 kali 3, 12. Penghubungnya min, ya kan? Jadi 49 dikurangi 12 per 4. Hasilnya 37 per 4. Bisa kita ubah jadi pecahan campuran, yaitu 37 bagi 4 ada 9, yaitu hasilnya 36. Sisanya 1 per 4. Jadi hasilnya 9, 1 per 4. Lanjut ke nomor 5. X1 kuadrat min X2 kuadrat. Rumusnya X1 plus X2 dikali X1 min X2. Yang penjumlahan min 7 per 2. Yang pengurangan tadi kan ada 2 nilai nih. Maka harus ada 2 nilai pula. Jadi min 7 per 2 ini saya kalikan dengan positif 5 per 2. Satunya saya kalikan dengan negatif 5 per 2. Untuk yang pertama, min kali plus nanti hasilnya akan min, yaitu 35 per 4. 7 kali 5, 35. 2 kali 2, 4. Yang ini, min kali min, berarti hasilnya plus. 7 kali 5, 35. 2 kali 2, 4. Paham? Sekarang yang keenam, 1 per X1 ditambah 1 per X2, kan begini, X1 plus X2 per X1 X2. Berarti yang penjumlahan min 7 per 2. Dibagi perkaliannya 3 per 2. Maka kita ubah jadi seperti ini, min 7 per 2 kali 2 per 3. 2-nya kita coret, jadi dihasilkan min 7 per 3. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya, di sini tadi kan kita sudah belajar menyelesaikan persamaan kuadrat. Sekarang dibalik. Tadi mencari akar dari persamaan kuadrat, sekarang ada akar, kita disuruh membentuk atau menyusun persamaan kuadrat baru jika, nah ini bukan baru ya untuk yang nomor 1, yang baru itu untuk yang nomor 2. Ya, pertama, jika diketahui akar-akarnya, jadi diketahui misalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 plus dan 5. Rumusnya kan ini, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Jadi langsung dimasukkan saja, X min 3 dikali X min 5 sama dengan 0. Jadi X min menjadi X plus 3 dikali X min 5. Kita kalikan masing-masing ya, X kali X kuadrat. Dikalikan masing-masing. Itu ya. X kali X kuadrat, X kali min 5, min 5X, 3 kali X, 3X, 3 kali min 5, min 15, sama dengan 0. X kuadrat, nah yang tengah ini min 5X tambah 3X, jadi min 2X. Kemudian min 15 sama dengan 0. Tinggal begitu saja ya. Yang berikutnya, menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Misalnya suatu ketika sudah diketahui ini sama ini, tinggal dimasukkan saja. Tapi jika belum, dan contohnya seperti ini ya. Sebentar, sebelum ke contoh, bentuknya adalah X kuadrat min X1 tambah X2 dari penjumlahan akar, kemudian X ditambah hasil perkalian akar sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kalinya. Otomatis akar barunya itu 2 kalinya akar yang pertama.
dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Seperti biasa, karena ada persamaan lama, kita kan tahu ABC-nya nih dari persamaan lama. Kita tentukan dulu. A-nya 3, B-nya min 1. Lah ingat ya, seperti ini nih min 1. C-nya 2. Kemudian kita cari dari akar lama dulu pakai X1, X2 saja. X1 plus X2 min B per A ya, dari karakteristik tadi. Jadi min 1 per 3 sehingga sama dengan min jadi plus ya. Jadi 1 per 3. Lalu perkaliannya X1 kali X2 yaitu C per A, jadi 2 per 3. Kalau sudah, kita kemudian akar baru dimisalkan alfa dan beta. Ini bacanya ya, alfa dan beta. Nulisnya seperti itu. Nulisnya dari seperti ini ya. Alfa dari atas turun. Kalau beta itu dari bawah ke atas ya. Jadi begini, alfa ditambah beta. Tadi kan perintahnya apa? 2 kalinya. Berarti alfa itu 2 kali X1. Beta 2 kali X2. Tak tulis di atas ya. Alfa itu 2x1, beta 2x2. Nah, di sini kan dia dijumlahkan nih, 2x1 ditambah 2x2. Sama-sama punya 2 kan? 2-nya tak keluarkan, kemudian x1 plus x2 saya kurung. Kenapa? Nanti ini ngambil dari yang sebelumnya tadi. Jadi 2 dikali ini kan, x1 x plus 2-nya kan sepertiga. Jadi 2 kali sepertiga sama dengan 2 per 3. Yang perkalian juga gitu. 2 kali X1, 2X kali X2. 2 kali 2, 4. Kemudian X1 kali X2. Ngambilnya dari mana? Dari sini. Sehingga dari situ bisa kita tulis 4 dikali 2 per 3. Sama dengan 8 per 3. Dapat kita tentukan persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min penjumlahan akar baru ya, alfa plus beta X plus alfa kali beta sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2 per 3X ditambah 8 per 3 sama dengan 0. Satu baris ini kita kalikan 3. Kenapa? Agar menghilangkan per 3 ini. Jadi ini X kuadrat kali 3 jadi 3X kuadrat min 2 per 3 kali 3 kan tinggal min 2X ya, plus 8 sama dengan 0. 0 kali 3 kan tetap 0. Jadi inilah persamaan kuadrat baru. Berbeda dengan yang di LKS, memang sengaja saya buat berbeda. Yang di LKS kan ini akar-akarnya 2 lebihnya dari ya. Jika 2 lebihnya dari, maka alfa plus betanya begini. X1 plus 2 dan X2 plus 2. Kalau 2 kurangnya, berarti X1 min 2, X2 min 2. Kemarin contoh ini saya buat di kelas 9A. Dan yang 2 kurangnya dari saya buat di kelas 9B. Sebenarnya sama saja. Besok pun seperti itu, dipelajari dan dipahami ya anak-anak. Mungkin gambarnya saya tulis, saya foto, saya agak lama di sini biar anak-anak bisa mencatat ya. Dan saya review ke depan juga. Ini tadi contoh karakteristik, nama dari karakteristik beserta diskriminannya, dan yang sebelah sini yang awal tadi ya. Sekian yang dapat Bu Iva sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.